Puji Tuhan, Shalom saudara kasih Tuhan Yesus. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini dengan tema Aku memberikan kelegaan. Puji Tuhan, firman Tuhan saya ambil di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28 sampai 30. Perhatikan firman Tuhan, saudara dapat buka Alkitab di rumah dan mari kita akan baca sama-sama. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita bebas dari kelegaan dengan cara kita datang kepada Tuhan. Nah, kita mau perhatikan saudara kasih Tuhan. Percaya bahwa Tuhan berkuasa atas alam semesta itu baik. Tetapi percaya bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita itu lebih baik. Dan percaya bahwa Tuhan berkuasa atas segala kekuatan melahirkan mujizat itu baik. Tetapi percaya bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita melahirkan ketaatan itu lebih baik. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita percaya hari ini Tuhan pun berkuasa atas alam semesta ini. Tentu juga kita percaya bahwa Tuhan juga berkuasa atas segala sesuatu yang melahirkan kekuatan mujizat. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah saat-saat hari ini kita tahu bahwa keadaan tidak semakin menjadi lebih baik, ya. Dan kita dengar dengan adanya COVID-19 ini semakin bertambah, ya, kasus per kasusnya secara khusus di Surabaya. Nah, bagaimana supaya kita bebas, ya, dari tekanan itu dan Tuhan Yesus bisa memberikan kelegaan. Nah, kita akan belajar saudara, bagaimana supaya kelegaan itu terjadi dalam hidup kita. Nah, kita mau lihat masalahnya. Masalahnya adalah yang terjadi bahwa setiap orang manusia diperhadapkan dua pilihan. Apakah dia mau menjadi seorang hamba yang taat kepada Tuhan atau menjadi seorang hamba yang taat kepada dunia ini atau iblis. Jadi manusia tidak bisa berdiri di tengah-tengah, ya. Manusia tidak bisa berdiri di tengah-tengah. Dia harus mengambil suatu sikap. Kepada siapa dia harus mengabdi dan menyerahkan diri, dan kepada siapa tidak menunda untuk kehilangan hidup. Nah, ini yang harus kita pikirkan saat ini, ya. Kepada siapa saudara mengabdi dan menyerahkan diri, dan kepada siapa tidak menunda untuk kehilangan hidup. Jika kita kehilangan hidup bagi Tuhan, ya tentunya kita binasa. Saudara kasih Tuhan, kita akan lihat firman Tuhan mengatakan kepada kita supaya, ya, kita mau datang kepada Tuhan, ya. Orang yang letih lesu dan berbeban berat, Tuhan mengajak setiap manusia, ya, yang mengalami letih lesu dan beban berat untuk datang kepada Tuhan. Apa sih itu letih lesu dan beban berat? Saudara, letih lesu dan beban berat adalah hidup yang terikat dan terbelenggu dalam keadaan lemah dan tidak ada kebahagiaan. Itu adalah letih lesu, beban berat. Nah, saudara, Tuhan Yesus mengajak kita supaya kita datang kepada Tuhan. Nah, untuk mendapatkan suatu kelegaan. Itulah cara supaya kita mendapatkan kelegaan. Tetapi yang kita lihat di dalam ayat 28 dan 29 ada satu paradoksional, ya. Di mana paradoksnya? Paradoksnya malah kita ditambah beban lagi, yaitu ditaruh kuk di dalam kehidupan kita. Kuk yang terpasang, ya. Tetapi dikatakan itu yang mendapat kita kelegaan, ya, membuat jiwa kita mendapatkan kelegaan. Saudara, kalau kita perhatikan dari ayat 1 dengan yang lainnya, itu tersirat, walaupun tidak tersurat secara eksplisit, ya. Tapi kita memperhatikan bahwa Tuhan memindahkan beban atau malah menggandakan beban baru kepada kita. Perhatikan saudara, di dalam kalimat kelegaan, di dalam bahasa Yunani, anapausuk, kata ini sejajar dengan sabaton, artinya sabat atau berhenti. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, seseorang tidak bisa belajar dari Tuhan dalam hal hidup ini, di dalam kedaulatan Tuhan,
atau ketertundukan kepada Tuhan tanpa seseorang itu harus berhenti. Nah, jadi kita harus berhenti dulu. Berhenti dulu. Ya, berhenti dulu. Jangan kita pakai kekuatan kita, jangan pakai kekayaan kita, jangan kita pakai kemampuan kita. Ya. Saudara, kita harus berhenti dulu. Jika tidak, maka kita akan tetap di dalam beban itu dan tidak akan bisa menikmati satu kelegaan. Ya, tidak bisa menikmati kelegaan yang Tuhan berikan. Jadi saudara, bagaimana supaya kita hidup di dalam kelegaan? Yang dikatakan di dalam Matius, ya, yang kita baca tadi di dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai 29. Ya, hidup di dalam kelegaan yang pertama adalah harus kenali didikan dan ajaran Bapa. Kita harus mengenali didikan dan ajaran Bapa. Di dalam Yeremia, saudara, pasal 9 ayat 23 sampai 24. Firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijak bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara, hidup dalam kelegaan berarti kita harus kenali didikan dan ajari Bapa. Dan dalam ajaran Bapa. Jadi kelegaan yang dimaksud di dalam firman Tuhan. Jadi kita harus berhenti, ya. Kenapa? Seseorang tidak bisa belajar dari Tuhan, ya. Tidak bisa belajar dari Tuhan, hidup di dalam kedaulatan Allah atau ketertundukan kepada Tuhan tanpa dia harus berhenti. Nah, inilah waktunya kita untuk berhenti, ya. Jangan kita bermegah karena kebijaksanaan kita, karena kepandaian kita, kekuatan kita, ataupun karena kekayaan kita. Tetapi mari kita mau memahami dan mengenal Allah. Ini saatnya kita duduk diam bersama dengan keluarga kita, ya. Kita akan mengenal, ya, ya, dengan benar, ya. Kenali didikan dan ajaran Bapa, apa yang dikatakan di dalam kitab Yeremia, ya, pasal 9 ayat 23 dan 24. Karena itu yang Tuhan suka, memahami dan mengenal Allah, dan Allah akan menunjukkan kasih kesetiaannya dan keadilan dan kebenaran di bumi. Di dalam Mazmur 119 ayat 10 firman Tuhan berkata, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Amin. Mari dengan segenap hati kita saatnya kita mencari Tuhan, ya, bersama dengan keluarga kita. Saatnya yang tepat, ya. Banyak waktu kita ada di rumah untuk mencari Tuhan. Dan hidup dalam kelegaan yang kedua adalah kita hidup dalam firman Tuhan. Artinya menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur 119 ayat 31 sampai 33 dikatakan, aku telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu, ya Tuhan. Janganlah membuat aku malu. Aku akan mengikuti perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak bermegah sampai saat akhir. Mari saudara, yang kedua, hidup di dalam kelegaan artinya bahwa kita harus menghidupi firman Tuhan. Kita harus hidup di dalam firman itu, ya. Mari pada saat kita hidup di dalam firman Tuhan itu, Tuhan akan memperlihatkan kepada kita petunjuk-petunjuk dan ketetapannya. Seperti Mazmur 119 ayat 31 sampai 33. Berpaut akan peringatan-peringatan Tuhan, ya. Ya. Jadi mari kita mau hidup di dalam firman Tuhan, ya. Jadi kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, ya, kita akan mengetahui tentang kebenaran. Yohanes pasal 8 ayat 30-31. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Puji Tuhan. Dua hal ini, bagaimana kita bebas, ya, bagaimana kita hidup dalam kelegaan, yaitu dengan hidup mengenal didikan dan ajaran Bapa, dan juga kita hidup di dalam firman Tuhan. Mari saudara, ini waktu yang baik untuk kita datang kepada Tuhan. Mari siapkan waktumu untuk berdoa kepada Tuhan. Gandeng keluarga kamu,
gandeng suami, istri, anak-anak. Datanglah kepada Tuhan supaya kita menghadapi situasi yang ada ini dan Tuhan campur tangan dan kita diberikan kelegaan. Haleluya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan.